Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Kesempatan demi kesempatan yang dia masih berikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita boleh terus mengandalkan akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menjadi berkat. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Pembebasan dari Kubur. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, Selah. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Tuhan memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun. Kamu yang tidur di lebu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Dari seluruh penjuru dunia ini orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Ya, jadi ini suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kembali kita janji yang begitu indah bagi masing-masing kita. Mungkin pada saat ini kita kehilangan akan saudara kita kehilangan akan anak kita, kehilangan akan ayah ibu kita, akan adik kakak kita. Tetapi di sini pengharapan diberikan bagi masing-masing kita, orang-orang yang kita cintai. Ya, bila mana kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepadanya, maka di akhir nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dibangunkan. Ya, di sini juga dikatakan ya kepada kita bahwa pada saat itu terjadi, seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ya, jadi bukan hanya berada di suatu tempat, ya, tetapi di seluruh dunia. Ya, mereka akan mendengarkan akan suara Tuhan itu. Ya, sehingga semuanya akan bangkit, dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang dan penuh kegembiraan. Ya, jadi kegembiraan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya akan kita rasakan di kedatangan Tuhan itu. Ya, jadi inilah suatu pengharapan bagi kita supaya kita tetap semangat, kita boleh terus datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita dapat menyerahkan itu hanya kepadanya. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Tuhan. Ya, ia memperlihatkan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam suatu hal ini saja telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudaan kekal. Tubuh yang fana akan korup, tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa, menjadi sempurna, cantik, dan bakah.
Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 679 dan 680. Ya, jadi sudah dikatakan ya bagaimana orang-orang yang kita sayangi itu pada saat mereka dibangkitkan, mereka akan keluar sebagaimana waktu mereka mati. Ya, di sini juga diceritakan mengenai Adam. Ya, Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakannya yang lebih rendah dari anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya bahwa Adam begitu sempurna. Ya, kita akan melihat semuanya dengan mata kita sendiri. Kalau kita tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan pembebasan dari kubur. Ya, bagaimana Yesus juga, dia sudah dikuburkan. Ya, tanda yang ada di dahinya, ada di tangannya, ada di kakinya, ada di lambungnya itu akan menjadi bukti bahwa dia pernah dikuburkan, bahwa dia pernah mati, dikuburkan dan bangkit. Ini adalah suatu harapan untuk kita sehingga kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepada Dia. Ya, rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal. Kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Tuhan akan berbunyi. Bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Ya, tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 267. Jadi ini adalah hal-hal yang sungguh luar biasa. Ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya saat itu. Tapi biarlah waktu atau kesempatan yang masih diberikan kepada kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita. Ya, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber segala-galanya untuk kita. Ya, pada saat kita melakukan setiap pekerjaan kita walaupun itu kecil, biarlah kita mau setia di dalam hal yang terkecil itu. Karena dari hal yang terkecil itulah kita diajarkan untuk lebih penuh, untuk lebih mempunyai penyerahan kepada Tuhan. Inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Memberikan kita suatu pelajaran, memberikan kita suatu amaran hari demi hari. Supaya kita mau dituntun. Supaya kita juga mempunyai roh pengorbanan itu. Mempunyai roh kerendahan hati. Mempunyai panjang sabar. Sehingga semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dari firman Tuhan, yang mungkin yang masih belum kita temui jawabannya, biarlah kita simpan itu. Nanti kita akan berikan pertanyaan itu kepada Tuhan kita, sehingga Dia akan menjawab semuanya dengan begitu sempurna, sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu esa, yang begitu maha besar. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau lakukan itu. Semuanya dengan tidak bersungut-sungut. Karena berada di dalam naungan Tuhan, disitulah kita akan menemukan kedamaian itu. Kita akan menemukan akan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Walaupun akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk tetap maju di dalam apapun yang terjadi. Di sini juga ya dikatakan tentang rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Ya, jadi semua kita adalah satu keluarga. Di dunia ini adalah satu keluarga. Kita adalah umat-umat Tuhan yang menyembah akan pencipta kita. Ya, pada saat itu tidak ada lagi perbedaan, tapi semuanya
akan bersatu. Disitulah kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya, dikatakan tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kejahatan. Kita akan dipenuhi dengan kedamaian setiap saat. Ya, sebagaimana manusia pertama kali diciptakan di Taman Eden. Ya, begitu sempurna semuanya diceritakan di dalam Kejadian itu. Ya, bagaimana Adam diberikan tanggung jawab untuk menamai semua binatang di dalam taman itu. Semuanya berjalan dengan begitu sempurna. Inilah Tuhan memberikan kita suatu pengharapan, walaupun sudah jatuh ke dalam dosa sekalipun. Pengharapan itu diberikan bagi masing-masing kita. Ya, dan kita pun tidak boleh takut. Ya, pada saat kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, menuruti setiap jalan-jalan Tuhan, jangan pernah takut kita berbeda dari dunia. Kalau kita tahu itu kebenaran, ya kita harus berdiri di atas kebenaran itu. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita diragukan. Ya, biarlah kita mau terus hanya memandang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan saat ini kembali lagi boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita umat-umatnya, umat-umat Tuhan. Sehingga pada saat kita datang di bawah kaki salib Tuhan, disitulah kita akan mengenal, disitulah kita akan mengerti apa maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, panggilan yang sama juga diberikan bagi masing-masing kita. Apakah pada saat panggilan itu datang kita akan meninggalkan apapun yang kita miliki, pekerjaan apapun yang kita lakukan. Ya. Sebagaimana murid-murid tidak khawatir akan hari esok, tidak khawatir apa yang akan mereka makan, tidak khawatir apa yang mereka pakai. Ya, inilah iman itu. Biarlah kita mau memiliki iman seperti Yesus. Iman yang hanya bersandar kepada Bapaknya yang di surga. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, biarlah kita boleh jalankan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah nasihat firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita di hari-hari kehidupan kita boleh lagi lebih penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kita sebagai manusia yang lemah, tapi di dalam kelemahan itu Tuhan akan menguatkan kita, Dia akan memampukan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.